Di video kali ini gue bakal bahas kamera mirrorless yang menurut gue secara tampilan sangat menarik dan memiliki kinerja yang sangat tinggi di kelasnya. So gue yakin kalian juga udah tahu apa itu kameranya karena gue udah tulis di judul dan thumbnailnya. Oke, tonton terus sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Tian di channel ini. Dan di video kali ini gua bakal bahas kamera mirrorless yang belum lama gua punya ya, yaitu kamera Fujifilm X-T30 Mark II. Nah, ini dia kameranya. Dan di sini nggak ada tulisan Mark II-nya ya. Kalian bisa lihat di bawahnya sini ada keterangannya di bawah baterainya sini. Oke, gue disclaimer dulu, kalau gue di sini nggak bakal secara mendalam ngebahas tentang kamera Fujifilm X-S10 ini, karena keterbatasan gue dalam membuat video YouTube ya. Jadi kamera ini kurang lebih gue udah pakai selama 1 bulanan ya, dan gue juga sempat bingung gitu milih antara kamera ini atau Fujifilm X-S10, yang harganya juga nggak beda-beda jauh ya. Secondnya sekitar 2-3 jutaan bedanya. Tapi akhirnya kenapa gue pilih X-T30 Mark II ini? Karena menurut gue ya harganya itu lebih murah. Jadi gue bisa spare budget untuk beli lensa XF 27mm ini yang dipasang di kamera ini. Jadi gue bisa beli sepaket gitu ya, kamera dengan lensanya gitu. Gimana guys? Kelihatannya cakep kan tuh. Wih, mantep banget nih. Gue juga belum butuh IBIS gitu kan. Jadi gue butuhnya lebih ke fotografi. Jadi mungkin kedepannya gue pakai untuk video, tinggal nambahin untuk beli gimbal gitu kan. Dan secara kemampuan pun, secara kualitas gambar, ini kamera ini itu sama aja gitu kayak X-S10 gitu. Cuman bedanya yaitu tadi nggak ada IBIS dan layar vari-angle. Oke, yang pertama gua bahas dari ergonominya dulu ya. Jadi menurut gua kamera ini memiliki bodi yang kecil, yang ringan gitu. Apalagi kalau kalian tuh pindah dari DSLR ke Fujifilm X-T30 ini. Jadi mungkin kalian bakal ngerasain hal yang sama kayak gua gitu, kurang nyaman dengan gripnya. Makanya di sini gua tambahin L-plate, aksesoris tambahan untuk mempernyaman pegangan saat memotret gitu ya. Dan memang bener gitu, untuk L-plate ini menurut gua ini sangat berguna gitu ya. Jadi nyaman gua pegangnya juga untuk pegang seperti ini. Cuman sayangnya emang Fujifilm ini nggak ngasih opsi untuk vertical grip gitu ya. Padahal menurut gua kalau misalkan Fujifilm menyediakan gitu ya untuk vertical gripnya gitu, mungkin kamera ini bisa jauh lebih keren gitu ya untuk dibawa ngejob gitu. Tampilannya pun jadi lebih gagah gitu ya. Nah, selanjutnya cara tampilan yang gua suka dari kamera ini itu adalah desain retronya gitu kan, dan kelihatannya itu gimana, manis gitu kan. Jadi ketika motret itu kita tuh bisa jauh lebih semangat dan lebih pede gitu ya. Ya kembali lagi sih ini ke selera masing-masing. Mungkin ada orang yang ngerasa puas, ngerasa suka dengan kamera yang bentuknya seperti kamera DSLR gitu kan. Selain itu layar pada kamera ini udah bisa di tilting 45 derajat. Ya sayangnya cuman belum bisa 180 derajat sih ya, seperti ini. Kamera ini udah bisa di tilting ya, ini bisa ngebantu ya kalau kalian mendapatkan angle yang tinggi gitu kan, atau angle yang rendah gitu. Cuman sayangnya itu tadi nggak bisa 180 derajat. Nah untuk selfie sendiri sebenarnya kalian bisa mengakali dengan membeli aksesoris ini dari Ulanzi Rig ya, itu namanya, gua nggak tahu bacanya kayak gimana, tapi ini sangat bisa ngebantu untuk kalian bisa selfie gitu kan. Kalau kalian tuh mau syuting seperti ini nggak ada monitor, kalian bisa membeli aksesoris ini. Oke, selain itu LCD-nya sendiri udah bisa di touchscreen untuk melihat hasil gitu ya. Dan sayangnya untuk memilih menu belum bisa, tapi untuk memilih titik fokus bisa kok. Itu sangat berguna banget LCD-nya menurut gua. Dan resolusi layarnya pun udah
tinggi gitu kan di sini dibanding yang sebelumnya itu cuman 1 juta titik, dan resolusi layarnya di sini udah 1,6 juta titik. Ketika ngelihat hasil di sini cukup puas ya dengan hasilnya, bisa kelihatan detail gitu kan. Oke, selanjutnya di bagian sisi kiri, ini ada 3 port untuk mikrofon, untuk charging, USB Type-C, dan micro HDMI. Dan sayangnya menurut gua kekurangan dari kamera ini memakai port mikrofon yang kecil gitu ya, ukurannya 2,5 mm. Kalau kalian pengen pakai mikrofon yang jacknya itu sebesar 3,5 mm, kalian bisa menggunakan adapter lagi gitu, adapter tambahan, dimana menurut gue itu sangat merepotkan gitu kan ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah ada tempat untuk baterai, dan disatukan dengan tempat untuk memori SD card. Oke, selanjutnya kita bahas sensornya. Jadi sensor dari kamera ini menggunakan sensor yang sama dengan kamera Fujifilm X-S10 dan X-T4, yaitu sensor APS-C BSI CMOS X-Trans 4 26 megapiksel. Dan prosesornya pun sama dengan Fujifilm X-T4. Bedanya cuman di bodinya aja, nggak ada weather seal dan nggak punya layar variangle. Dan bentuknya pun mungil gitu kan. Jadi bisa dibilang ini adalah mini X-T4 menurut gua ya. Karena gua cari reviewnya di mana-mana gitu ya, ternyata emang kamera ini adalah kamera yang sama gitu isinya dengan Fujifilm X-T4. Cuman bedanya nggak ada IBIS-nya, nggak ada layar variangle, dan belum weather seal. Itu aja sih sebenarnya. Selain itu, kamera ini udah membawa titik fokus yang cukup banyak ya, yaitu sebanyak 425 titik fokus yang memenuhi layar LCD. Untuk hasil rendering gitu ya, untuk hasil fotonya sendiri, menurut gua udah suka banget gitu ya dengan hasil rendering dari kamera ini. Jadi kualitas gambarnya itu benar-benar gua suka banget ya. Gua dari kamera DSLR pindah ke Fujifilm itu kayak yang beda banget gitu kan. Dan apalagi kamera ini tuh bisa pilih berbagai macam film simulasi ya, dari Provia, Astia, Classic Chrome, Classic Negatif gitu ya. Dan yang paling gue suka adalah film dari Classic Negatifnya gitu, dimana film Classic Negatif ini di pendahulunya seperti X-T30 dan X-T3 ini belum ada. Oke, selanjutnya ISO. Untuk jangkauan ISO dari kamera ini cukup luas ya, dari 160 sampai 12.800. Dan bisa diperluas lagi dari 80 sampai 51.200. Dan kalian juga nggak perlu khawatir dengan noise, karena kamera ini cukup bisa mengatasi noise dengan baik di angka tertinggi. Oke, untuk video sendiri kamera ini nggak bisa diragukan lagi ya kemampuannya. Udah bisa 4K 30 fps dan bisa merekam hingga 30 menit pula gitu. Juga Full HD-nya udah 60 fps dan video bitrate-nya udah bisa sampai ngerekam hingga 200 Mbps. Oke, selain itu kamera ini juga udah bisa kalian pakai buat slow motion hingga 240 fps. Kurang apa lagi tuh? Ya cuman IBIS doang sih, nggak apa-apa ya. Kalian bisa beli gimbal ya untuk melengkapi fitur video yang ada di kamera ini. Oke, yang terakhir untuk autofokusnya. Gua ngerasa autofokus dari kamera ini udah cukup cepat ya. Gua cukup puas dengan kinerja autofokusnya. Dan satu lagi, untuk objek yang memakai kacamata atau masker itu eye detection-nya nggak berjalan baik ya. Dan semoga Fujifilm ini bisa update lagi untuk autofokusnya. Oke guys, kali ini gua mau coba tes autofokus dari kamera Fujifilm X-T30 Mark II ini, yang dipasangkan dengan lensa Viltrox 33 mm f1.4. So gimana hasil autofokusnya, apakah bagus atau tidak? Simak terus videonya.
Gua tutup mulut gua, mata mulai nggak kedeteksi. Gimana guys, hasilnya bagus atau enggak? Kalian nilai sendiri. Oke, kesimpulan, jadi kamera ini untuk siapa sih? Menurut gue ya, jadi kamera ini tuh buat kalian ya yang antusias banget dengan fotografi dan pengen ada fitur video yang mumpuni gitu kan. Mungkin kedepannya pengen melebarkan sayap gitu ke dunia videografi. Jadi tinggal beli gimbal aja gitu untuk bisa menstabilkan videonya. Oke guys, mungkin segitu aja ya review kamera Fujifilm X-T30 Mark II ini. Semoga video ini bermanfaat dan gue mohon maaf banget kalau banyak kekurangannya di video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bisa ngebangun channel ini supaya gue bisa makin semangat gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Tian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.